lagi bersama Arvin Jen. Oke, sebelum mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Good job. Pada episode sebelumnya diceritakan Johan mulai berkenalan dengan Sofyan, teman satu kosnya ya. Karena Johan memang termasuk orang yang mudah bergaul dengan siapa saja dan cepat mendapatkan teman yang akrab. Keesokan harinya pagi-pagi Tere sudah sampai di tempat kos di mana Johan tinggal karena Tere sudah janjian dengan Johan untuk minta fotokopi KTP. Dia juga ingin melihat Johan juga karena sejak pertama bertemu dia, Tere sudah mempunyai hati dengan Johan. Pagi itu Johan yang juga sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja tiba-tiba dikejutkan dengan pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Lalu Johan pun segera membukakan pintu dan ternyata di depan pintu sudah ada Tere. Lalu Tere pun menyapa, "Selamat pagi Mas," dan Johan pun menjawab, "Selamat pagi juga Mbak. Ada apa ya pagi-pagi begini sudah sampai di sini?" Johan lupa kalau pagi itu dia sudah janjian untuk menyerahkan fotokopi KTP. Lalu Tere kembali berkata, "Lo kan kemarin sudah janjian katanya Mas Johan mau menitipkan fotokopi KTP." Lalu dengan menepuk dahinya sendiri Johan berkata, "Oh iya, saya hampir lupa. Sebentar ya," jawab Johan. Kemudian Johan mengambil fotokopi KTP dan menyerahkannya ke Tere. Lalu Tere kembali berkata, "Berangkatnya pagi-pagi sekali ya Mas Johan," kata Tere, padahal dalam hatinya ingin sekali dia agak berlama-lama dengan Johan. Lalu Johan pun menjawab, "Iya Mbak, maklum kerja jadi office boy. Jadi berangkatnya pagi-pagi sebelum para karyawan yang lain datang harus membersihkan dulu semuanya," kata Johan. Tak lama kemudian Johan pun pamit dengan Tere untuk segera berangkat. Lalu Johan pun memanasi motornya dahulu sebelum berangkat kerja. Tak lama kemudian Johan pun sudah sampai di kantornya. Lalu Johan segera menuju ruangan office boy untuk melihat jadwal kerja. Di ruangan office boy juga sudah ada beberapa temannya yang sudah datang. Hari ini Johan dengan Dedi mendapat tugas untuk membereskan di ruangan admin HRD, di mana di sana ada ruangannya Ibu Yusnia. Johan dan Dedi pun lalu bergegas mengambil peralatan sapu dan pel. Tak lama buat mereka berdua untuk membereskan ruangan HRD. Segera itu pula mereka kembali ke ruang office boy untuk menyiapkan minuman. Setelah selesai membuat minuman, Johan dan Dedi kembali berbagi tugas untuk membagikan minuman. Di meja-meja staf HRD, di ruangan itu sudah terlihat beberapa karyawan staf HRD ada yang datang. Lalu Johan pun menghampiri seorang perempuan cantik itu dan berkata, "Selamat pagi Mbak." Perempuan itu membalikkan badannya dan menjawab, "Selamat pagi juga." Lalu Johan kembali bertanya, "Mbak mau minum teh apa kopi ya?" Perempuan yang bernama Dina itu menjawab, "Minum teh saja saya Mas." Lalu setelah Johan meletakkan minumnya di meja, kembali melanjutkan membagi-bagikan minuman di meja-meja yang lain. Dina yang melihat Johan dalam hatinya berkata, "Cakep juga ya office boy itu, cuma kenapa ya kok mau jadi office boy?" Gumamnya dalam hati sambil terus mencuri pandang kepada Johan. Dina sampai tidak menyadari ada Sisil yang datang di dekatnya. Lalu Sisil pun berdeham yang membuat Dina sedikit terkejut. Sisil sedikit berbisik kepada Dina, "Naksir ya sama office boy yang baru itu," sambil sedikit tersenyum kepada Dina.
Lalu Dina pun menjawab, iya sedikit sayang ya, cakep-cakep kok mau kerja. Jadi office boy mendingan jadi cover majalah, pasti cepat terkenal tuh, sambil cekikikan kecil. Dina dan Sisil adalah sahabat dekat kemana-mana kalau di tempat kerja. Ada Dina pasti ada Sisil. Johan yang telah selesai membagikan minumannya itu kemudian kembali ke ruang office boy bersama dengan Dedi, dan sesampai di ruang office boy Arif yang selaku kepala office boy kemudian berkata kepada Johan dan Dedi, Mas nanti siang tolong minta bantuan ya untuk membersihkan ruang pertemuan di lantai 2 karena lusa akan dipakai untuk meeting evaluasi perusahaan. Di samping itu juga kita akan ada tim dari pusat untuk melihat laporan-laporan hasil kerja di perusahaan ini. Sekarang istirahat dulu saja kalau semua pekerjaan sudah selesai, kata Arif kepada semua office boy-nya yang sudah mulai pada selesai kerjaan. Tak terasa waktu sudah mulai istirahat siang. Beberapa office boy ada yang mendapatkan jatah kerjaan untuk membelikan makanan buat staf. Johan dan Dedi yang tidak mendapat jatah membelikan makan siang itu. Mereka akhirnya pergi untuk membeli makanan sendiri di dekat perusahaan itu. Mereka makan siang di tempat masakan Padang. Ketika mereka sedang memesan makanan, tiba-tiba Johan dikejutkan ada suara yang memanggil namanya. Kamu Vi makan di sini juga ya, kata Johan. Iya Han, bosen makan, pesan sekali-kali keluar kantor makannya. Lalu mereka bertiga pun mencari tempat duduk untuk makan bersama. Saat makan itu kembali Steffi bertanya kepada Johan, gimana nanti pulang kita jadi gak ke kafe dulu? Kita ngobrol-ngobrol karena lama kita gak ketemu. Johan pun menjawab iya jadi Vi. Kemudian Johan memperkenalkan Dedi kepada Steffi. Oh iya Mas Dedi, kenalkan ini Steffi, teman saya sekolah di SMA dulu. Lalu Dedi pun berkata, pantesan kok kelihatannya kalian berdua sudah akrab dan saling kenal. Ternyata temanan ya, dan tak lama makan siang mereka sudah selesai dan mereka pun kembali ke perusahaan. Selama jalan kaki ke perusahaan itu banyak pasang mata merasa iri kepada office boy itu. Beberapa di antara mereka saling berbicara kecil kepada temannya, wah beruntung sekali ya office boy itu dari kemarin bisa makan bareng dengan Bu Steffi, kata beberapa karyawan yang iri melihat mereka kelihatan akrab sekali. Setelah itu mereka kembali berpisah menuju ke ruangan kerja masing-masing. Siang itu semua office boy selesai istirahat mendapat tugas di lantai 2 untuk membersihkan ruangan yang akan dibuat meeting untuk esok lusa. Ruangan itu ditata untuk persiapan meeting. Tak lama berselang tiba-tiba Pak Handoko datang ke tempat itu untuk melihat persiapan. Ketika Pak Handoko melihat ada Johan yang sedang mengepel lantai, maka Pak Handoko sejenak berhenti. Dalam hatinya berkata, tuan muda Johan ini begitu sederhana, terlihat rendah hati. Sebagai seorang anak bos besar, kenapa tidak meminta menjadi pemimpin perusahaan, pikir Pak Handoko. Arif yang melihat kehadiran Pak Handoko kemudian buru-buru menuju ke arah Pak Handoko. Selamat siang Pak, apa ada yang perlu ditata ulang lagi ya Pak untuk setting meja-mejanya? Kata Arif. Pak Handoko pun kembali berkata, kayaknya tidak perlu Mas, cuma nanti ditaruh beberapa tanaman saja biar kelihatan sedikit hidup ruangannya. Lalu Pak Handoko kembali berkata, Pak, apa boleh saya pinjam sebentar Mas Johannya, kata Pak Handoko. Arif pun menjawab, iya Pak, silahkan. Semua sudah hampir selesai kok Pak.
Lalu Pak Handoko mengajak Johan untuk jalan-jalan sambil berkata, "Bagaimana tuan muda?" "Apa tuan muda betah jadi office boy?" Kemudian Johan menjawab, "Iya Pak, saya lebih enjoy jadi office boy di mana saya bisa merasakan bagaimana perjuangan bekerja menjadi karyawan di level bawah." Demikianlah kisah anak bos yang rendah hati episode keempat. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan cerita.